Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bu Desi Putri Handayani selaku dosen pengajar mata kuliah Dasar-Dasar Aquacultur, pada kali ini saya akan memaparkan hasil review saya mengenai materi yang berjudul Aquacultur Berkelanjutan dan Industri Aquacultur 4.0. Kemudian di sini ada daftar isi. Jadi pada materi kali ini saya membagi menjadi dua, yaitu aquacultur berkelanjutan dan industri aquacultur 4.0. Untuk aquacultur berkelanjutan terdiri menjadi 3 poin, yaitu yang poin pertama, konsep dasar aquacultur berkelanjutan. Kedua, aquacultur berkelanjutan di masa depan. Tiga, implementasi aquacultur berkelanjutan. Kemudian untuk industri aquacultur 4.0, poin pertama yaitu revolusi industri di negara maju. Dua, revolusi industri di bidang pertanian, perikanan, dan kelautan menurut IPB 2018. Ketiga, konsep agromaritim 4.0 menurut IPB 2018. Keempat, aquaculture modern dalam konteks revolusi industri 4.0 dan agromaritim 4.0. Dan kelima, contoh implementasi aquaculture 4.0. Oke, masuk ke bagian pertama, aquaculture berkelanjutan. Oke, di sini ada konsep dasar dari aquaculture berkelanjutan. Jadi, aquaculture sendiri merupakan sebuah sistem budidaya yang tujuan utamanya adalah profit atau keuntungan. Nah, aquaculture yang hanya mementingkan aspek ekonomi berdampak buruk terhadap aspek sosial dan ekologi. Nah, aquaculture yang antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologinya tidak seimbang, maka tidak dapat dikatakan sebagai sistem yang berkelanjutan. Nah, apa sih aquaculture yang berkelanjutan? Jadi aquaculture berkelanjutan seperti yang ada pada gambar di kanan, yaitu menurut konsep aquaculture berkelanjutan menurut White et al. 2004, yaitu antara aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial saling berkesinambungan sehingga terbentuklah aquaculture yang berkelanjutan. Sedangkan pada gambar kedua di bawah yaitu konsep aquaculture berkelanjutan menurut Asian Institute Teknologi 1994, yaitu antara aspek produksi teknologi, aspek sosial ekonomi, dan aspek lingkungan ketiga berkesinambungan sehingga membentuk aquaculture yang berkelanjutan. Kemudian di sini adalah penjelasan selanjutnya dari konsep aquaculture berkelanjutan menurut Asian Institute Teknologi 1994, yaitu yang pertama adalah aspek teknologi yang terdiri menjadi dua, yaitu spesies budidaya dan sistem budidaya. Nah, spesies budidaya ini mengenai eh, hewan yang kita pelihara, mengenai sifat makannya, apakah ikan yang kita pelihara ini bersifat herbivora, karnivora, ataupun omnivora, sehingga kita bisa mengatur jenis makanan apa yang kita berikan terhadap ikan yang kita pelihara. Kemudian yang kedua adalah asal ikan. Dari mana sih ikan yang kita pelihara ini berasal? Apakah ikan ini merupakan ikan endemik ataupun ikan yang diintroduksi dari negara lain? Atau mungkin juga ikan ini merupakan hasil rekayasa antara kedua ikan tersebut, antara ikan endemik dan ikan introduksi dari negara lain. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana treatment atau cara perlakuan kita terhadap ikan yang kita pelihara. Selanjutnya adalah sistem budidaya. Sistem budidaya ini mengenai uh, sistem-sistem yang kita gunakan pada budidaya. Gitu. Yang pertama yaitu wadah. Uh, Wadah apa sih yang kita gunakan dan bagaimana cara kita memperlakukan terhadap wadah yang kita gunakan? Apakah wadah kita menggunakan tambak, kolam, ataupun bak. Kemudian ada teknologi. Teknologi ini berkaitan mengenai jenis sistem budidaya apa yang kita gunakan pada kolam kita. Apakah kolam kita ini merupakan kolam yang bersifat ekstensif atau tradisional, atau semi ekstensif, ataupun intensif. Di mana kolam ekstensif ini tidak memerlukan teknologi yang terlalu banyak karena pada tempatnya rendah dan kemungkinan terjadinya penyakit pada eh, kolam ekstensif ini sangatlah rendah. Kemudian semi ekstensif, di mana
penggunaan teknologi mulai diperlukan karena pada tebarnya sudah semakin meningkat dan pengendalian akan penyakit dan segala parameter perlu dikendalikan dengan adanya teknologi. Kemudian intensif, di mana kita memerlukan banyak teknologi dalam mengimbangi banyaknya pada tebar benih di kolam ini. Kemudian eh, jumlah spesies. Ini mengenai eh, berapa spesies yang kita gunakan dalam satu kolam. Apakah kolam kita ini hanya terdiri dari satu spesies ataupun terdiri dari banyak spesies. Kemudian aspek sosial ekonomi terdiri dari dua, yaitu apakah eh, kegiatan budidaya kita ini diterima oleh masyarakat, dan yang kedua apakah budidaya kita ini menguntungkan. Dan jika apabila menguntungkan, ini dibagi menjadi dua lagi, menjadi mikro dan makro. Secara makro, bagaimana dampak kegiatan budaya kita ini terhadap masyarakat di sekitar, apakah merugikan ataupun justru menguntungkan. Kemudian dampak secara mikro itu ke pembudidaya itu sendiri, di mana hal ini dapat terjadi apabila kita menerapkan strategi pengelolaan budidaya, seperti pada tebar benih, jadwal tebar dan panen, pakan dan pemberian pakan, pergantian air, penggunaan probiotik dan bahan kimia, serta pengelolaan limbah. Kemudian ada aspek lingkungan yang terdiri dari dua, yaitu pengaruh aquaculture terhadap lingkungan serta pengaruh lingkungan terhadap aquaculture. Untuk pengaruh aquaculture terhadap lingkungan, bagaimana kegiatan aquaculture ini eh, berdampak terhadap lingkungan di sekitar. Seperti misalnya kegiatan aquaculture ini berdampak terhadap konflik terhadap masyarakat di sekitar mengenai lahan dan air, serta penggunaan limbah dan buangan, dan ikan budidaya yang lepas. Mengingat bahwa ikan budidaya kita ini tidak semuanya berasal dari ikan endemik. Dan apabila ikan yang kita budidayakan ini lepas ke alam liar secara sengaja ataupun tidak sengaja, apakah ikan ini justru menjadi masalah bagi lingkungan di sekitar. Kemudian adalah pengaruh lingkungan terhadap aquaculture. Mengenai misalnya air yang kita gunakan dari sungai, apakah air yang kita gunakan dari sungai ini terhubung dengan pembuangan limbah pabrik di sekitar, di mana kalau air itu mengandung limbah, maka dapat berdampak buruk terhadap ikan yang kita budidaya. Selanjutnya, apakah eh, lingkungan atau air yang kita gunakan itu mengandung hama atau penyakit? Hama di sini bisa berupa predator atau hewan-hewan yang menjadi ancaman bagi ikan yang kita budidaya. Misalnya ular, terus berang-berang, ataupun ikan-ikan predator yang memangsa ikan-ikan yang kita pelihara. Nah, mereka ini bisa datang dari eh, sumber air yang tidak terfiltrasi dengan baik. Kemudian penyakit. Penyakit ini dapat seperti contohnya ini seperti patogen dari bakteri, virus, ataupun fungi. Di mana apabila penyakit ini masuk ke kolam, patogen ini masuk ke kolam, maka dapat menyebabkan infeksi bagi ikan-ikan kita yang ada di kolam itu. Kemudian, kemudian aquaculture berkelanjutan di masa depan. Aquaculture berkelanjutan sebagai sebuah sustainable food system diharapkan dapat menerapkan pendekatan One Health, di mana aquaculture ini diharapkan dapat mengoptimalkan antara lingkungan, manusia, dan organisme atau hewan. Nah, dengan adanya aquaculture ini diharapkan eksploitasi manusia terhadap lingkungan dan hewan dapat dikurangi sehingga terjadilah keseimbangan antara ketiga aspek tersebut. Selanjutnya adalah implementasi aquaculture berkelanjutan.
yang terdiri dari yang pertama, penerapan CBIB atau cara budidaya ikan yang baik, yaitu pedoman dan tata cara budidaya yang efisien serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Ini bisa berupa pemilihan lahan, terus pemberian pakan yang bernutrisi, serta pengolahan limbah sebelum kita buang di lingkungan. Kemudian aquacultur terpadu, yaitu memadukan aquacultur dengan kegiatan produksi lain. Misalnya pada kegiatan minapadi yang menggabungkan antara kegiatan produksi padi dengan aquacultur, misalnya ikan nila ataupun udang air tawar. Nah, peran udang air tawar dan ikan nila ini sebagai pengendali hama yang mungkin ada pada perairan di sawah. Juga bisa sebagai pemberi pupuk alami dari produksi limbah yang dihasilkan dari ikan nila dan udang air tawar. Kemudian integrated multitrophic aquaculture, yaitu penggabungan spesies dengan tingkat trofik yang berbeda. Jadi misalnya ini penggabungan antara budidaya rumput laut, kemudian udang, serta kerang. Nah, di mana rumput laut ini fungsinya menghasilkan memproduksi oksigen untuk udang dan kerang. Dan udang dapat saat diberi makan, ia akan menghasilkan limbah. Nah, limbah ini kemudian akan dimanfaatkan oleh kerang ataupun eh, oleh rumput laut. Di mana kita tahu bahwa kerang ini fungsinya filter-filter dan dia akan menyaring nutrisi-nutrisi yang mungkin terdapat di air, sisa dari pemberian pakan oleh udang. Nah, dengan sistem ini diharapkan pakan yang kita berikan ini tidak mubazir dan justru bermanfaat terhadap spesies-spesies lain dan tidak menjadi ancaman sebagai limbah yang diakumulasi dalam air. Kemudian polikultur, yaitu penggabungan spesies dengan tingkat trofik yang sama. Misalnya kita menggabungkan antara ikan nila dengan ikan gurami dalam satu kolam, di mana kedua jenis ikan ini merupakan ikan yang basis utamanya merupakan tumbuhan, sehingga kita bisa dengan mudah mengatur pakan yang kita berikan kepada kedua jenis spesies ini. Kemudian yang terakhir adalah sistem aquacultur tertutup dengan pembuangan minimal, yaitu sistem budidaya dengan menghemat penggunaan air serta produksi limbah yang minim dikarenakan terdapat pengendalian kualitas air. Nah, ini tuh misalnya contohnya adalah RES atau RAS, yaitu Recirculating Aquaculture System, yaitu dengan mengolah atau mentreatment air buangan dari kegiatan budidaya dan kita manfaatkan kembali untuk kegiatan budidaya selanjutnya. Kemudian juga bisa berupa sistem bioflok, yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme penghasil flok, di mana eh, mikroorganisme ini dia akan mengolah limbah buangan dari ikan yang kita pelihara, sehingga tidak terjadi akumulasi limbah di kolam budidaya kita. Dan flok yang dihasilkan oleh mikroorganisme bisa dimanfaatkan sebagai pakan oleh ikan-ikan yang kita pelihara. Nah, pada sistem ini kita tidak hanya menghemat air, tapi kita juga bisa menghemat pakan yang kita berikan. Oke, selanjutnya, oke, masuk ke bagian kedua, yaitu industri aquaculture 4.0. Nah, yang pertama adalah revolusi industri di negara maju. Jadi revolusi industri ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, dan revolusi 4.0. Nah, untuk revolusi 1.0 itu dimulai pada sejak tahun 1784. Pada masa ini terjadi mechanization,
steam power, dan weaving loom. Oke, jadi pada masa ini eh, tenaga uap mulai ditemukan sehingga produksi dari apa namanya bahan-bahan itu bisa dimaksimalkan dengan mesin yang mulai menggantikan eh, tenaga manusia secara manual dalam memproduksi suatu produk. Kemudian industri 2.0 yaitu terjadi pada tahun 1870 di mana terjadi mass production, assembly line, dan electrical energy. Nah, karena energi listrik mulai ditemukan pada tahun ini, sehingga kegiatan produksi yang sebelumnya menggunakan tenaga uap mulai digantikan dengan adanya listrik. Dan penggunaan listrik ini dinilai jauh lebih efisien dalam kegiatan produksi, sehingga produksi dapat meningkat secara massal di eh, industri 2.0. Kemudian juga ada yang namanya assembly line, yaitu eh, jalur assembly line, yaitu hubungan antara suatu perusahaan produksi dan suatu bahan yang memproduksi bahan lain itu saling berhubungan, di mana perusahaan satu menghasilkan bahan baku, kemudian hasil bahan baku ini dikirimkan ke perusahaan lain untuk diolah menjadi produk lainnya, sehingga terbentuklah sebuah jalur bahan baku. Kemudian industri 3.0 yang terdiri dari auto eh, industri 3.0 pada tahun 1969, yaitu terdiri dari automation, computers, and electronic. Jadi karena adanya komputer dan alat-alat elektronik, eh, mesin yang sebelumnya memerlukan manusia dalam pengendalian, kini bisa dilakukan dengan secara otomatis, di mana alat ini dikendalikan oleh komputer yang menyimpan data-data dalam pengendalian, sehingga kegiatan bisa dilakukan secara otomatis. Kemudian yang terakhir adalah industri 4.0 yang terjadi pada sekarang, di mana ada cyber physical systems, Internet of Things, and networks. Nah, peran networks atau internet ini berfungsi dalam menghubungkan jejaring antara suatu sistem dengan sistem lainnya dalam jarak jauh. Nah, sehingga kita bisa melakukan sebuah pengontrolan secara real time dari jarak jauh tanpa harus eh, tanpa harus ke tempat kita mengawasi. Ya, sehingga ini nih sangat efektif dalam kegiatan pada saat ini. Selanjutnya adalah revolusi industri di bidang pertanian, perikanan, dan kelautan. Agromaritim 1.0 yang terjadi pada awal abad ke-90, yaitu alatnya itu masih manual dan tradisional, di mana produktivitasnya rendah, prosesnya juga masih manual. Kemudian ada Agromaritim 2.0 pada akhir tahun 1960-an sampai dengan awal 1990, di mana mulai ditemukan cara menghasilkan benih unggul, pupuk, mekanisasi, modernisasi perikanan, intensifikasi tambak, distant water fisheries. Nah, karena rekayasa-rekayasa manusia terhadap kegiatan pertanian dan perikanan, sehingga produktivitas dari produksi ini semakin meningkat dari sebelum-sebelumnya. Kemudian agromaritim 3.0 pada kisaran 2000, tahun 2000 hingga 2015, yaitu eh, mulai terjadinya mekanisasi, integrated farming, pengendalian hama terpadu, GIS, RAS, dan GPS, ponsel, VMS, integrated shrimp pond, integrasi perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan. Nah, karena teknologi-teknologi ini mulai dimanfaatkan dalam
mengoptimalkan kegiatan pertanian dan perikanan, maka efisiensi dan produktivitas itu semakin meningkat. Kemudian kualitas produk semakin baik. Kemudian terjadi juga diferensiasi produk, yaitu produk yang semakin beragam. Dan yang terakhir adalah eco-label atau label yang diberikan terhadap produk yang ramah lingkungan. Kemudian ada agromaritim 4.0 yang terjadi pada 2008, 2015 hingga kini, yaitu terdiri dari perkembangan AI, drone, big data, agromaritim, digital agromaritim, robotics, smart precision agromaritim, smart fishing, intelligent agroindustry, smart small island, autonomous on the water, dan urban plant factory. Nah, karena ada kemajuan-kemajuan ini, sehingga dapat memudahkan kita dalam kegiatan pertanian dan eh, perikanan, di mana kita bisa mengawasi kegiatan ini secara real time melalui IoT tadi, kemudian presisi atau ketepatan kita dalam mengambil keputusan kegiatan, kemudian direct marketing atau eh, penjualan secara langsung, lalu multifunction, digital agromaritim, dan terakhir blockchain agromaritim. Kemudian ada konsep agromaritim 4.0 menurut IPB 2018. Konsep pembangunan agromaritim 4.0 memandang darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang melibatkan sistem sosial, ekonomi, dan ekologi kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan transdisiplin, terpadu, dan partisipatif. Teknologi digital menciptakan pengelolaan agromaritim presisi tinggi melalui aplikasi kecerdasan buatan, artificial intelligence, drone, teknologi robot, blockchain, rekayasa genetika, nanoteknologi, dan lainnya. Perpaduan teknologi digital dengan tacit knowledge dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam milik bersama perlu didorong untuk menciptakan pengelolaan agromaritim yang inklusif dan menjadi ciri khas Indonesia. Kemudian, aquaculture modern dalam konteks revolusi industri 4.0 dan agromaritim 4.0 yang terdiri dari dua, yaitu aquaculture pintar dan aquaculture presisi. Aquaculture pintar, menurut Yang et al. 2020, adalah bidang ilmu baru yang berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi pemanfaatan aquaculture berkelanjutan melalui integrasi mendalam terhadap Internet of Things (IoT), Big Data, komputasi awal (cloud computing), kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan teknologi informasi modern lainnya. Jadi seperti pada gambar di kanan ini, di mana Big Data, Cloud Computing, dan IoT bersama-sama membantu para pembudidaya dalam mengoptimalkan kegiatan budidaya yang terdiri dari monitor, decision, control, manajemen, analisis, dan precision. Nah, dengan pengoptimalan ini didapatkan manfaat berupa penurunan biaya atau modal, kemudian eh, peningkatan hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya adalah waktu yang semakin efisien, serta dan terakhir adalah peningkatan kualitas dari produk yang kita buat. Selanjutnya adalah aquaculture presisi menurut Antonici dan Costa 2019, yaitu merupakan penerapan prinsip rekayasa untuk mengontrol produksi, meningkatkan pembudidaya untuk memantau, mengontrol dan mendokumentasikan proses biologi di dalam sistem produksi aquaculture. Nah, jadi seperti pada gambar di kanan ini, penggunaan teknologi dimulai dari fase tahap observasi, di mana intelligence sensor dapat membantu kita dalam memonitor secara langsung permasalahan yang ada di kegiatan budidaya. Nah, permasalahan itu kemudian akan diinterpretasikan melalui sistem simulasi, sehingga dihasilkanlah model-model antara eh, penyelesaian masalah dan juga bagaimana keputusan terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian eh, hasil interpretasi itu
kemudian akan diputuskan dan ditentukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalahnya oleh artificial intelligence. Nah, karena artificial intelligence ini dia itu mengintegrasikan dengan data-data dan segala pengalaman sebelum-sebelumnya sehingga keputusan yang dibuat ini bisa sangatlah akurat dan tepat. Kemudian keputusan ini kemudian dieksekusi dalam bentuk tindakan melalui namanya eh, automated action, yaitu eh, sebuah eksekusi yang sudah terintegrasi dengan data, di mana eksekusi tersebut dapat akurat terhadap penyelesaian masalah yang akan kita selesaikan. Terakhir adalah contoh implementasi aquaculture 4.0 yang terdiri dari yang pertama smart feeding berbasis IoT, yaitu penggunaan pakan otomatis dengan terhubung dalam IoT, di mana pakan yang kita berikan ini dapat dikendalikan jumlah pakannya ataupun kapan kita harus memberi pakan. Dan kita dapat mengontrol pakan pemberian ini melalui jarak jauh menggunakan aplikasi karena sudah terhubung dengan jejaring atau internet. Kemudian real-time water quality monitoring berbasis IoT. Nah, seperti sebelumnya, smart feeding berbasis IoT, kalau sebelumnya ini mengontrol pakan, di sini kita akan mengontrol kualitas air dengan bantuan IoT, di mana kita dapat mengetahui kualitas terkini dari air kolam budidaya melalui jarak jauh dengan adanya aplikasi. Sehingga ketika terjadi sebuah masalah terhadap kolam budidaya, kita bisa langsung melakukan tindakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.